Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kali ini akan membahas tentang pengertian dasar tentang sacrifice. Ayat pertama kita terdapat di Exodus 10 ayat 25. Dikatakan bahwa kita harus memberikan sacrifices dan burnt offerings, sehingga kita bisa memberikan sacrifice kepada the Lord our God. Ada pertanyaan yang harus kita tanyakan ketika kita membaca ayat ini. Untuk apa dibuat korban dan persembahan? Dan sebelum pertanyaan itu dijawab, kita tanya, apa itu korban? Korban adalah sesuatu yang ada unsur kematiannya. Pertanyaannya, kenapa harus mati? Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah mati. Artinya korban ini adalah hasil ada yang berdosa. Dan definisi dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Artinya, korban ada karena melanggar hukum Tuhan. Jadi, waktu ada yang melanggar, domba yang mati, di mana domba tidak berdosa. Karena yang seharusnya mati adalah orang berdosa. Pertanyaannya, kenapa domba yang mati kalau bukan domba yang berdosa? Di Kejadian 3 ayat 21 ada orang yang seharusnya mati membunuh yang tidak ada urusannya dengan kematian. Dan untuk dombanya dibunuh dan mati, orangnya harus tidak mati. Artinya dengan ada domba yang mati itu menyebabkan kenapa orang itu bisa bunuh domba. Tetapi kita harus mengerti bahwa dia hidupnya bukan hasil bunuh domba. Karena bukan domba yang membuat dia hidup. Artinya saya bisa hidup kalau kematian saya itu dipikul yang bukan saya. Dan tidak bisa hidup kalau belum ada yang mati yang bukan saya. Dan bagaimana saya bisa hidup kalau yang mati untuk saya yang bunuh? Atau si domba tadi yang kita bunuh. Jadi itu gak masuk akal kalau domba yang kita bunuh itu menyebabkan kita hidup. Jadi saya hidup karena ada yang bertanggung jawab untuk saya hidup. Walaupun saya membuat domba mati. Karena bukan domba yang membuat saya hidup, artinya sebelum saya hidup untuk bunuh domba, ada yang membuat saya hidup selain domba. Jadi kalimat yang berkata domba mati yang menyebabkan saya bisa bunuh domba, di kalimat ini tidak menjelaskan bahwa dombanya harus mati dulu. Tetapi kata dulu ini bisa digunakan bila saya mengerti. Di mana saya bilang kata dulu ini ketika saya berbicara tentang tahun yang lampau. Di mana di masa yang lalu saya bunuh domba, jadi dulu domba mati. Sehingga di tahun yang sekarang saya bisa hidup. Nah, tetapi kata dulu ini tidak bisa dipakai di posisi Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Karena dombanya mati, mereka bunuh setelah mereka berdosa. Jadi kalau menilik posisi Adam dan Hawa yang baru berdosa, artinya ketika dibilang domba harus mati, padahal saya hidupnya baru bunuh domba, artinya domba yang mati itu melambangkan yang benar-benar mati untuk saya. Jadi korban ini ada karena ada yang harus mati karena melanggar hukum yang upahnya adalah maut. Dan kenapa domba yang mati bukan saya yang mati? Tapi permasalahannya domba dipersembahkan setelah saya hidup. Artinya domba yang mati ini adalah lambang dari yang menyebabkan kamu hidup. Karena yang mati belum mati. Dan dari mana saya tahu bahwa ada sesuatu sebelum saya hidup yang membuat saya hidup? Buktinya sekarang saya hidup yang seharusnya mati. Karena kita tahu domba itu gak menyelamatkan. Tetapi walaupun begitu, jangan singkirkan domba punya kematian. Walaupun bukan domba yang menyelamatkan. Jadi jangan sampai kita gak mau bunuh domba. Artinya, korban tidak penting. Tetapi jangan buat sampai kita bilang gak perlu dibikin. Artinya, jangan pikir saya tidak perlu lihat bintang walaupun tidak menyelamatkan. Jadi, apa fungsinya korban? Sepertinya penting sekali walaupun tidak menyelamatkan. Fungsinya korban adalah untuk melihat sesuatu
yang belum terjadi, walaupun sudah ada sesuatu yang terjadi sebelum domba mati. Dan apa yang sudah terjadi sebelum domba mati akan dibahas di part ke-8, The Never Ending Shadow. Dan kenapa kita tahu ada yang terjadi? Karena kita tidak percaya dualism, di mana dualism menjelaskan bahwa tubuh dan roh itu bisa terpisah. Karena kalau nggak ada sesuatu yang terjadi, saya mati dan gak bisa ngomong. Dan ketika saya hidup bukan karena dualism, di mana tubuh saya mati dan sekarang tinggal roh saya yang melayang-layang. Kita gak percaya dualism. Jadi dari sini kita bisa mengerti lebih jelas lagi tentang dasar korban. Terima kasih sudah mendengarkan summary kali ini. Sampai bertemu di summary berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.